Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 11 Jasa Boga SMKN 1 Abang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang daging, menganalisis hidangan dari daging pada mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Baik, sebelumnya Ibu beritahu bahwa materi daging ini sebenarnya sudah diberikan di kelas 10 di mata pelajaran pengetahuan bahan makanan. Jadi penguatannya pada pengolahan dan penyajian makanan ini adalah bagaimana jenis-jenis potongan daging ini dianalisiskan pada jenis hidangan daging sendiri. Baik, mudah-mudahan anak-anakku masih mengingat wajah gurunya walaupun sudah 3 bulan tidak belajar, dalam pengertian adalah pembelajaran online di rumah dengan Ibu Putu Fajar Puspitasari. Selanjutnya sedikit saya beri informasi mengenai materi pembelajaran. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis hidangan dari daging. Indikator pencapaian kompetensi adalah menganalisa potongan daging dan jenis hidangannya. Tujuan dari pembelajaran ini melalui presentasi dan diskusi tanya jawab pada Google Classroom, siswa dapat menganalisis potongan daging dan jenisnya. Baik, sebelum saya memberikan materi, saya sedikit memberikan rangsangan dulu. Di sini saya memilih, cobalah analisis menu hidangan dari daging di bawah ini. Silakan lihat pada gambar yang saya tampilkan. Apakah pasti terbayang apa nama hidangan ini. Lihat baik-baik. Apakah jenis hidangan ini namanya apa? Ya, seperti apa ya, gitu ya. Lalu berasal dari hewan apakah hidangan ini? Nah, karena daging ini kan banyak ya jenis-jenis hewannya. Balik lagi di materi pengetahuan bahan makanan, yang hewan-hewan yang termasuk dikategorikan sebagai bagian dari daging itu apa? Ya kan, kalau orang Jawa aja ngomong ikan, saya punya lauk daging ikan, ngomongnya begitu. Apakah ikan termasuk dari jenis daging? Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu pada saat di pengetahuan bahan makanan. Jadi di materi lanjutannya harus sudah paham nih, kira-kira ini jenis daging apa ya, dari hewan mana gitu ya. Lalu bagian karkas manakah hidangan daging? Diingat-ingat kembali pengetahuan bahan makanan kemarin, apakah yang dimaksud dengan karkas? Karkas itu apa sih? Bagian dari daging ya yang pastinya. Nah, tapi pengertiannya apa? Sedikit saya informasikan bahwa karkas itu adalah bagian dari daging yang sudah terpotong, daging yang sudah tersembelih, jadi masih berupa potongan daging yang masih menempel pada tulangnya, itu disebut karkas. Nanti dari karkas itu bisa dipotong-potong menjadi beberapa bagian, ya. Lalu termasuk ke dalam bentuk potongan apa hidangan ini, ya. Maksudnya jenis potongannya setelah daging ini bagian yang mana, bagian leher, mana bagian ekor, itu adalah bagian dari karkas. Di sini harus tahu dulu kira-kira bentuk potongannya apa. Nah, potongan apa sih? Belajar kan ya tentang potongan sayuran, ada julienne, ada mastodoal, terus ada aluminate, terus dice, cube, dan segala macam. Nah, daging pun punya jenis potongannya. Diingat kembali di pelajaran pengetahuan bahan makanan. Lalu kira-kira apakah teknik pengolahan yang digunakan pada masakannya ini, pada gambar ini? Jangan kemana-mana dulu, masih diingat di gambar ini. Kita lanjut. Nah, ini akan saya berikan sedikit materinya.
Definisi dari daging seperti yang ada di pelajaran PBM adalah kumpulan otot dari daging yang berasal dari hewan berkaki 4 yang dapat dipelihara, diambil dagingnya, dan bisa dikonsumsi oleh manusia. Garis besarnya di sini bahwa hewan rata-rata berkaki 4. Tetapi kira-kira hewan mana yang memang bisa kita makan, kita konsumsi? Tidak semua. Kalian tidak bisa mengkonsumsi yang namanya macan, singa, dan segala macamnya. Yang kalian bisa konsumsi yaitu berarti seperti sapi, kambing, lalu ada biasanya kalau di luar itu ada rusa, ya, ada lagi yang disebut pig, pork, dagingnya yaitu B2, ya, itu adalah jenis daging. Kalau yang namanya ayam, burung, itu adalah nama-nama dari unggas. Oke, lanjut. Klasifikasi potongan dari daging. Ini udah ada bagiannya, ada 1, 2, 3. Potongan daging sendiri itu terbagi dari potongan daging berdasarkan bentuk karkasnya, itu yang masih menyatu dengan tulang sesuai dengan bagian tulangnya, ya. Lalu potongan daging dari bagian karkasnya, ya. Di dalam karkas dagingnya itu seperti misalkan nanti akan saya bahas tentang loin. Di dalam loin itu ada lagi dalamnya seperti sirloin, tenderloin, ya. Itu banyak. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalkan berdasarkan bentuk karkasnya itu ada yang namanya chuck, blade, seperti itu. Tapi kalau potongan dari bagian karkasnya seperti bagian loin, di situ ada tenderloin, sirloin, lagi khas dalam, khas luar maksudnya. Baik. Lalu potongan daging berdasarkan bentuknya, yaitu tadi seperti cube, ada medallion, ada slice, fillet, escallop, nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah karkas dari daging. Di dalam gambar ini sudah terlihat ya, ada bagian di dekat leher itu namanya chuck. Lihat kursornya, ini adalah chuck. Lalu di tengah-tengah itu ribs, atau kita bilang itu adalah tulang iga. Ya, bagian iga, karena iga sapi ini kan panjang-panjang nih sampai sini. Nah, ini ada loin. Di dalam loin itu ada sirloin, tenderloin, upsirloin gitu ya. Lalu ada rump, round, flank, plate, brisket, shank, itu bagian dari paha, bagian kaki, ya. Ini adalah bentuk karkas yang digunakan untuk berdasarkan Amerika, ya berdasarkan bentuk dari Amerika. Kalau Indonesia punya, biasanya ditambah dengan adanya, ditambah biasanya ada cingurnya, bagian mulut, lalu ada bagian kaki sapinya, lalu ada lagi bagian ekornya, ya. Itu beda. Jadi ini adalah jenis potongan karkas, kita kelompokkan berdasarkan negaranya Amerika. Nah, ini ada penjelasan bahwa round itu adalah bagian paha belakang, ya. Itu biasanya terdiri dari top side, silver side, dan outside. Jadi nanti akan terpotong-potong lagi, ada top side, silver side, dan outside. Rump, bagian lulur. Bagian ini dapat dibagi menjadi rump short, shortcut, dan rump stick. Nah, ini ya. Short, shortcut, dan rump stick. Lalu loin berada di dekat tulang pinggul dan melekat pada tulang belakang yang menghadap kepada rongga perut. Jadi biasanya di bagian perut. Di dalam itu sudah saya katakan tadi ada sirloin, tenderloin, ya. Bagian dalamnya lagi, maaf, ya. Tenderloin adalah bagian dari perut daging sapi yang sangat dalam, maksudnya dalam pengertiannya adalah dia daging yang paling sangat lembut karena tidak banyak mengandung lemak,
dia bentuknya panjang, lonjong panjang, itu biasanya dalam satu sapi bisa 2-4 kilo aja. Lalu ada yang namanya rib, atau disebutnya tulang iga di bagian iga sini. Brisket dan seng berada di bagian bawah bris, ya ini bagian perut bawah, ya biasanya banyak koyornya kalau orang Jawa bilang, banyak lemaknya nih di sini. Lalu ada chuck bagian depan yang telah dipisah dari ribs, itu biasanya disebut juga tulang leher, bagian leher gitu ya. Oke, kita lanjut. Potongan daging berdasarkan bagian karkasnya. Nah, ini dia nih. Kalau sudah terpotong-potong, si inside outside atau yang kita tadi katakan bagian ini ada, ini jenisnya inside, ini outside, inside cup off, ada top round. Nah, ini bagian round ya, round di bawah. Lalu eye round, ada inside stick. Round sendiri ada round stick, round tuh kayak bulat ya, deep stripe. Lalu nih tenderloin nih, bagian tenderloin yang paling bagus biasanya digunakan untuk steak ya. Lalu top sirloin, nah ini top sirloin, ini lumayan juga bagus dagingnya. Flap meat, lalu ada strip loin, biasanya bentuknya panjang. Ini T-bone steak, itu berbentuk T ya. Strip loin steak bone in ya, kalau ini strip loin steak boneless. Lalu rib eye roll steak, rib steak bone in, nah ini banyak, ini bagian rib eye. Lalu ada inside skirt, brisket, lalu nanti di sini ada blending. Nah ini contoh-contohnya. Lalu ini ada daging dari chuck. Kita lanjut. Potongan daging berdasarkan bentuknya. Yang pertama, nah ini adalah potongan cube. Potongan berbentuk dadu dengan ukuran yang bervariasi, misalkan 2x2, 3x3 ya. Jadi dia bentuknya kubus. Lalu fillet. Fillet itu potongan daging tanpa tulang. Biasanya lulur dalam dipotong melintang. Nah, ini di bagian melintang ini fillet. Goujon dia bentuknya sebesar jari tangan. Jadi potongan daging dengan goujon. Lalu mince itu potongan halus dicincang. Jadi bukan cuma dicop namanya, tapi kalau untuk bagian daging disebutnya adalah mince. Lalu medallion. Kenapa dikatakan medallion? Karena bentuknya seperti medali, bulat. Ya, dan itu lebih tebal. Kita lanjut lagi dari potongan daging berdasarkan bentuknya yang kedua, yaitu ada escalope, bentuknya lebih tipis, lebar dan rata karena pukulan. Biasanya ini buat hidangan bulgogi, ya. Sabu-sabu Jepang biasanya pakai ini. Ada slice. Nah, jangan salah antara potongan escalope dan potongan slice. Kalau slice ini lebih tebal daripada escalope. Nah, lebih tebalnya lagi dari slice disebut fillet. Seperti itu. Fillet itu bisa seperti potongan daging steak itu di fillet. Ya, jadi lebih tebal. Tapi kalau slice dia lebih tipis dari fillet. Ini kan ada ukurannya nih, lebih kurang 4x4 cm atau bergaris tengah lebih kurang 4 cm, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut, ada roll, itu potongan daging besar yang digulung. Ini biasanya kalau di hotel dipanggang lalu dikasih herb and spice gitu ya, besar-besar berapa jam, nanti pada saat penyajian di restonya itu memang masih utuh, tinggal tamu potong-potong sendiri sesuai dengan keinginannya ya. Ini roll. Poppet, potongan tipis diisi kemudian digulung dan diikat. Jadi tadi potongan seperti slice atau escalope kita isi, baru kita gulung dan ikat. Ini adalah jenis potongan poppet. Oke, dari materi yang saya sampaikan secara singkat ini,
Sekarang kita lanjut dengan hidangan yang tadi. Nah, tuh. Kira-kira ini nama hidangannya apa ya? Tadi ada jenis potongan ini. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Oke, benar. Bentuknya seperti medalion dan memang ini adalah bentuk steak. Lalu kira-kira apa jenis dagingnya? Yaitu beef atau sapi. Kalau lamb itu kambing, veal sapi muda, ya, pork itu B2, jadi jangan salah menyebutkan nama-namanya. Lanjut, bagian karkas yang mana kalau medalion? Biasanya karena stick rata-rata menggunakan bagian karkas loin. Ya. Yang berikutnya bentuk potongannya. Sudah pasti karena dia namanya medalion, ya. Biasanya nama-nama makanan barat itu disesuaikan dengan bentuknya. Drumstick, T-bone stick, sirloin stick. Nah, seperti itu. Bisa nama potongan, bisa nama karkasnya. Mereka sebutkan bahwa, oh ini berarti T-bone stick. T-bone tadi yang bentuknya seperti T. Lalu sirloin stick, oh ini sirloin. Beda dengan tenderloin stick, seperti itu. Teknik pengolahannya, pasti kalau sudah kelas 11 sudah paham ya, teknik pengolahannya adalah grilling. Grilling, saya ingatkan kembali, yaitu adalah teknik memanggang dengan menggunakan bara api. Jadi tidak dipanggang di oven ataupun microwave, tetapi dia menggunakan bara api. Ya. Aneka hidangan. Nah, ini ada braised beef. Kayak gimana bentuknya tuh? Bentuknya hampir mirip kayak semur daging ya, kalau Indonesia punya. Lalu beef stroganoff. Nah, beef stroganoff kurang lebih mirip-mirip kayak rendang yang sausnya agak encer. Biasanya ini bagian potongannya pakai menggunakan slice ya. Lalu veal chop. Nah, ini daging sapi muda. Seperti apa bentuknya? Karena sapi muda biasanya masih tulangnya masih sangat mudah dipotong, jadi masih masih menggunakan tulang nih. Lalu sirloin steak, beda dengan medalion tadi. Nah, biasanya stick-stick seperti ini menggunakan bagian karkas yaitu sirloin. Lanjut yaitu burger. Nah, udah pasti tahu lah ya burger seperti apa. Tetapi sebenarnya burger yang asli daging yang digunakan bukan dari hasil potongan, tetapi melainkan dari potongan daging, bisa kayak slice atau sirloin langsung dipotong aja taruh di burger, bukan. Tetapi dia menggunakan teknik potong mince atau tadi cincang, daging cincang yang diolah lagi menggunakan ada telurnya, dikasih tambahan bumbu dan herb and spice. Kalau SpongeBob bilang ini adalah Krabby Patty. Hungarian goulash. Nah, ini sausnya sedikit menggunakan tomat dengan potongan-potongan daging yang lumayan agak besar. Ini dia ibarat kata hampir mendekati sup, airnya sedikit banyak tapi agak encer dibandingkan dengan tadi beef stroganoff. Bitox. Nah, ini adalah jenis bitox, olahan dari daging lagi yang ditambahkan dengan saus pada saat penghidangannya. Oke. Sudah tugas individu. Jadi mungkin sekian materi dari saya. Kalian bisa ulang lagi video ini dari awal jika memang masih belum jelas. Lalu bisa berkomentar di Google Classroom jikalau masih ada yang ingin ditanyakan kepada saya tentang materi ini. Lalu di dalam Google Classroom juga saya akan sertakan materi Word, ya, di situ lengkap dan dibandingkan dengan PowerPoint ini. Nah, ini ada tugas kerjakan LKPD yang ada di Google Classroom
di file tugas, yaitu menganalisis nama hidangan dan potongan daging yang sudah saya berikan tabelnya. Jadi kalian hanya tinggal mengisi tabel saja, dianalisis, dilihat, di searching di internet kira-kira menu ini namanya apa. Searching saja nama-nama hidangan daging, nanti akan keluar gambarnya. Pada saat gambar keluar, kalian bisa klik cek kira-kira nama hidangan ini apa. Kalau mungkin lebih mudah lagi menggunakan bahasa Inggris. Lalu tugas dikumpulkan dalam bentuk file Word. Jadi karena sudah ada lampirannya di situ, kalian tinggal copy saja, lalu kalian ketik ulang dan di save ulang, kirim dengan menggunakan nama kalian sendiri. Ya, ini mohon maaf, ini tugas paling lambat saya tunggu hari Sabtu tanggal sekarang tanggal 21 21, 22, 23, 24